Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Maulana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah kami, teknologi tepat guna yang berjudul celengan kompos. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas kuliah dari mata kuliah teknologi tepat guna. Kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Ari Maulana, kawan saya Rahma Yunita dan Yusri Saswari. Baik, langsung saja kita mulai dari pendahuluan. Indonesia menghasilkan 60 juta ton sampah pada tahun 2020. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 37% sampah di Indonesia berasal dari aktivitas rumah tangga. Sumber sampah terbesar berikutnya berasal dari pasar tradisional, yakni 16%. Sebanyak 15% sampah berasal dari kawasan. Sampah rumah tangga adalah aneka bahan yang dibuang dari sisa-sisa aktivitas rumah tangga. Menurut data Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020, sampah rumah tangga menyuplai 37% dari semua sampah yang ada di Indonesia. Baik, di sini salah satu cara mengolah sampah rumah tangga yaitu dengan menjadikannya sebagai produk lain, yaitu kompos. Kompos merupakan jenis pupuk yang dapat dibuat secara mandiri dengan memanfaatkan sampah dari rumah tangga yang dapat didaur ulang, seperti sampah makanan atau sampah organik lainnya. Maka dari itu dibuatlah celengan kompos agar sampah dari rumah tangga dapat berfungsi kembali atau dapat dimanfaatkan lagi. Baik, di sini kami akan tampilkan bentuk dari celengan kompos seperti yang terlihat pada layar. Prinsip dari celengan ini yaitu dengan mengomposkan sampah rumah tangga dengan menggunakan sistem anaerob. Celengan kompos ini sedikit berbeda dari alat konverter pada umumnya, yaitu dengan menambahkan alat pencacah pada bagian atas tabung atau bak sampah yang tersedia, yang bertujuan untuk mencacah sampah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dengan mengecilnya ukuran sampah diharapkan akan mempercepat proses terurainya sampah-sampah rumah tangga tersebut, sehingga pupuk yang dihasilkan tidak memakan waktu yang sangat lama. Alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat celengan kompos ini, yang pertama gergaji besi, yang kedua keran 3/4, yang ketiga clean out 4 inci, yang keempat tong atau bak sampah, dan yang kelima pipa 4 inci, yang keenam lem silikon, yang ketujuh selang 1/2 inci, yang kedelapan botol air mineral, yang 9 part 1 mm, yang 10 bearing 12 mm, dan yang 11 besi as 12 mm. Celengan kompos ini terdiri dari tong yang berisi sekat atau saringan pada bagian bawahnya. Sekat tersebut berfungsi mengurangi kadar air yang berlebih dari sampah rumah tangga, sehingga nantinya cairan-cairan yang ada pada sampah rumah tangga akan turun ke bawah. Memanfaatkan gravitasi akan turun ke bawah tong. Pada bagian sisi tong diberi 2 lubang yang dapat dibuka tutup, sehingga tempat pemanenan kompos yang telah matang. Jadi lubang itu berfungsi untuk tempat pemanenan kompos-kompos yang telah matang nantinya. Lubang yang pertama berada pada bagian sisi tengah tong yang berguna untuk memanen kompos padat yang telah matang, dan lubang yang kedua berupa keran yang dapat dibuka tutup yang berguna untuk memanen kompos cair atau pupuk organik cair. Baik, di sini adalah desain yang kami buat menggunakan aplikasi SketchUp. Di sini merupakan celengan kompos dari tampak depan dan tampak atas. Seperti yang kita ketahui, mata pisau yang kami gunakan terletak di bagian atas, dan kerannya, tutupnya itu kami desain berada di bawah untuk tempat pemanenan pupuk cair dan pupuk padat. Cara kerja celengan kompos ini yaitu dengan memanfaatkan sampah-sampah rumah tangga yang dimasukkan pada tabung atau bak sampah yang tersedia akan melewati proses pencacahan terlebih dahulu.
Ah, Setelah itu, hasil cacahan tersebut didiamkan selama sekitar sebulan, lalu komposnya sudah jadi. Setelah itu, tinggal mengeluarkan isi kompos keluar dari wadah. Kompos yang sudah matang akan berwarna gelap dan tidak berbau lagi atau baunya seperti tanah. Tak hanya kompos kering, alat ini juga terdapat penyaring di bagian bawah yang dapat bertujuan untuk memisahkan air dari sampah padat dengan sampah cair. Dengan adanya penyaring kompos yang dihasilkan, tak hanya kompos padat tetapi juga kompos cair atau biasa disebut dengan pupuk VOC dapat dihasilkan juga. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada terjadi kesalahan dalam pengucapan, saya sendiri memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.